Ya teman-teman, kelanjutan mesin, perakitan mesin dan part apa saja yang kita ganti. Yang kemarin sudah ada video kita sebelumnya, mesin 3SZ atau Daihatsu Terios ataupun Toyota Rush. Nah sekarang ini adalah itu mobilnya. Sekarang ini mesin 3SZ yang dipasangkan ke Toyota Rush. Yang mau kita jelaskan di sini adalah mesin part apa saja yang kita ganti. Nah, yang kemarin sudah ada video kita ya. Semalam sudah ada video kita yang video-video sebelumnya untuk masalah di Toyota Rush, yaitu mesin kasar dan oli mesin tidak naik. Mesin kasar dan oli mesin tidak naik. Jadi ternyata setelah kita cek dan kita perhatikan, satu piston ada yang bermasalah, ada yang ngejim teman-teman. Satu piston ada yang bermasalah dan ngejim, itu yang menyebabkan suara mesin itu kasar. Nah pertama dulu kita jelaskan dari blok silinder dulu ya. Blok silinder ini yang awalnya standar, jadi sekarang ini kita oversize jadi ukuran 50. Nah seperti ini. Ini ukuran 50. Ini ukuran 50 kita oversize karena kenapa? Karena ini sudah oblak teman-teman. Dan liner itu sudah ada betako atau legoknya di sini di ujung ya, di ujung bloknya. Jadi kita ambil keputusan adalah memboring blok, mempersize blok menjadi ukuran 50 ya. Lanjut untuk yang penyebab suara kasarnya mana bang? Nah penyebab suara kasar itu seperti ini teman-teman. Nah sini juga sudah tersedia keras ya. Sini sudah ada kerasnya. Nah, kerasnya ini ngejim di nomor 2. Ngejim di nomor 2. Jadi terpaksa kita undersize atau bikin ukuran yang awalnya standar, sekarang ukurannya 0, nah kita lihat di sini guys, 0,25 ya. 0,25. Oke. Nah, part apa saja yang kita ganti? Yang pertama ya ini. Metalan round duduk 0,25, ganjal metalan atau engine bearing kita ganti ukuran standar. Ring piston kita ganti ya, ring piston dan piston ukuran standar ya. Tidak lupa juga kita sudah cek bocor untuk deksel, kita cek kebalingan dan kita skirt clap dan kita ganti o-ring clapnya. Contohnya seperti ini. Nah ini kita ganti ya. Nah contohnya seperti ini. Ring clap juga kita ganti teman-teman. Oke. Kalau untuk part selanjutnya ya seperti ini, paling ya packing set dan pompa air dan timing chain atau rantai timing juga kita ganti. Nah kebetulan di sini spare partnya memang customer kita yang belanjain, kita sudah catat. Jadi customer kita yang belanjain. Jadi di bengkel ini khususnya di Geraha Servis Mobil boleh teman-teman. Kalau yang punya mobil sendiri yang belanja boleh, terserah, kita ambil upah pekerjaan atau orang bengkel diserahkan semua sama orang bengkel juga yang belanja, ya boleh. Kita mana enaknya, mana nyamannya, dan mana enaknya sesama bengkel dan customer ya teman-teman. Jadi ya bebas saja, kalau customer yang mau beli boleh, kita yang mau belanjain juga boleh. Jadi kemarin juga pompa oli ini juga kita diganti dia ya, diganti. Jadi memang pompa oli kebetulan kita sarankan ganti, tapi di sini kalau bisa yang copotan. Kenapa kita bilang copotan? Copotan original yang masih sangat bagus dipakai ya, seperti ini ya. Ini belum ada baret-baret, masih cantik teman-teman. Nah ini kita bersihkan aja nanti. Ini karena barangnya baru diantarin ya, belum kita cuciin. Jadi blok silinder asalnya yang sudah kita cuci. Oke. Untuk penjelasan yang lainnya mungkin ya puli ini juga diganti ya. Karena kebetulan kemarin karet-karetnya sudah rusak, jadi puli kerasnya kita ganti juga. Dan part yang lainnya ya ginilah teman-teman. Jadi video sebelumnya mesin ini parah, kotorannya sangat berkerak. Jadi hati-hati buat teman-teman. Ini sebenarnya penyebab jimnya apa bang? Nah penyebab jim itu dan mentalan itu bermasalah adalah
terlambat ganti oli, sehingga oli berkerak di dalam mesin menyebabkan sumbatnya filter oli. Bentar ya, seperti ini. Kalau ada ya di video kita sebelumnya yang sangat parah, kenapa oli itu tidak naik? Nah, dari sini teman-teman. Di sini adalah corong oli yang di bak karter. Ini bak karter ini tempat penampungan oli, sehingga karena di sini berkerak sangat tebal dan sangat parah, oli ini tidak akan naik ke dan tidak terisap oleh pompa oli. Jadi buat teman-teman, hati-hati, pergantian oli itu kalau bisa jangan kilometernya jangan jauh-jauh kali. Kalau bisa ya di angka main di 3000, 4000 km ya ganti saja teman-teman ya. Semakin rajin oli yang bagus itu adalah oli yang sering konsumen ganti atau kilometernya rendah. Yang sebelumnya di sini berkerak parah banget ya, sangat parah. Ini sudah semaksimal mungkin kita kerjain dan kita terus kawat dan kita rapikan lah dan kita bersihkan ya teman-teman. Ya seperti ini hasilnya. Dan selanjutnya di sini ya, ini juga kita ganti tutup klepnya teman-teman. Ini kita ganti juga karena berkeraknya sangat parah di sini, menumpuk karak. Waduh, parah kali. Jadi terakhir kita ganti juga. Ya. Tapi yang lama ada sebenarnya masih bagus juga. Yang lama masih bagus, cuman beda warna saja teman-teman. Sampai seperti ini keraknya. Ya. Beda juga. Lanjut nanti kita ganti. Ya, untuk penjelasannya seperti itu teman-teman ya. Usahakan pergantian oli itu sesuai jadwal pergantian, atau kalau bisa jangan lebih dari 5000 km kalau memakai oli-oli yang ya standar-standar. Jangan lebih dari 5000 km. Kalau bisa ya main di 3000 ke 4000 km ganti teman-teman. Ya, apalagi kalau mesin 3SZ, Avanza dan Xenia dan Rush itu memakai olinya tidak banyak, paling 3,5 liter. Jadi saran saya supaya tidak terjadi seperti ini, gantilah oli mesin sewajarnya dan sebaik-baiknya dan sebagusnya supaya mesin Anda awet, tidak terjadi seperti ini. Ini karena hal sepele, pergantian oli yang tidak rutin dan tidak sesuai, ya mungkin tidak sesuai aturan. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Yang terima kasih juga yang sudah mengikuti channel YouTube kita di Graha Servis Mobil. Alamat bengkel kita Jalan Gaporta Ujung, Gang Baru, Medan Helvetia. Inilah untuk spare part Toyota Rush mesin 3SZ yang CC 15. Terima kasih, sampai jumpa. Lanjut kita rakit mesin.